Kita melihat film tadi yang menunjukkan bahwa itulah sistem. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita bahas teorinya dulu. Menurut Robert Kiyosaki, manusia itu dibagi 4 berdasarkan penghasilannya, yang disebut namanya 4 kuadran. Yaitu yang pertama kuadran E, I ya bahasa Inggrisnya, I atau employee ya. Kemudian S, self-employed, B atau B, business owner, I adalah investor. Nah, mungkin banyak dari Bapak Ibu yang bingung, saya ini termasuk yang mana? Saya walaupun karyawan, tetapi saya juga punya rumah atau apartemen yang saya kontrakan, sehingga saya juga punya penghasilan investor, dan saya juga punya warung makan, sehingga saya juga punya penghasilan sebagai self-employed. Nah, saya ini termasuk yang mana? Dilihat dulu, 80% penghasilan Bapak Ibu berasal dari mana? Kalau 80%-nya dari gaji, ya artinya kita masuk ke kuadran employee. Tapi kalau penghasilannya lebih besar dari self-employed, ya berarti kita self-employed. Nah, mari kita definisikan satu persatu. Apa itu employee? Employee adalah orang yang mempunyai penghasilan 80% dari gaji. Kemudian self-employed itu adalah punya penghasilan 80%-nya berasal dari pekerjaan yang kita punya. Contohnya apa? Contohnya pengacara, artis, aktor, dokter, arsitek, dan sebagainya ya. Kemudian B, business owner, contohnya siapa? Contohnya ya yang udah sukses siapa? Contohnya kayak tadi Mark Zuckerberg yang pemiliknya Facebook, Amazon.com dan sebagainya ya. Itu business owner. Investor tadi contohnya siapa? Warren Buffett. Ya. Nah, kalau kita lihat itu ada 2 kuadran, yaitu kuadran kiri dan kuadran kanan. Kuadran kiri itu adalah active income. Nah, apa itu active income? Nah, banyak orang yang nggak paham active income. Ada yang bilang katanya active income adalah penghasilan yang kita pakai. Itu bukan active income, itu adalah uang aktif. Active income adalah penghasilan yang datang karena kita bekerja. Jadi kalau ini tabelnya ya. Jadi kalau kita bekerja, uang mengalir, tapi begitu kita berhenti bekerja, uang juga berhenti mengalir. Itu yang disebut active income. Nah, apa itu passive income? Passive income bukan uang yang kita tabung, jadi uangnya pasif, bukan itu uang yang pasif, tetapi income, kita bicara income adalah penghasilan. Pasif adalah penghasilan yang kita dapat walaupun kita sudah tidak lagi bekerja. Ya, awalnya mungkin bekerja dulu membangun sistem. Setelah sistem jalan, kita sudah tidak lagi bekerja, sistem terus mengalir. Contohnya apa? Ya tadi businessman, kayak contohnya yang pemilik Starbucks. Kita pernah nggak melihat pemilik Starbucks jualan? Nggak pernah. Tapi terus mengalir, walaupun dia lagi tidur, lagi jalan-jalan, dia terus mengalir. Yang pemiliknya Kentucky Fried Chicken, nggak pernah kita lihat dia jualan. Nggak pernah dia melihat dia bekerja, tapi terus mengalir. Investor, contohnya kayak tadi kita punya ruko, punya apartemen, punya kontrakan, dikontrakan ya, punya tower, dikontrakan, punya mall, dikontrakan. Ya, itulah investor. Nah, banyak orang yang bingung membedakan ini nih, 2 ini nih, self-employed dan business owner. Ini yang bingung, karena garisnya hampir tipis sekali garisnya. Misalnya contoh, saya punya bengkel, saya punya warung, restoran lah ya, jangan warung deh. Saya punya bengkel, saya punya restoran, saya punya pabrik, saya punya apa lagi? Toko. Saya ini self-employed atau business owner? Iya, tergantung. Untuk memisahkan ini, jawab satu pertanyaan ini. Ujiannya cuma satu pertanyaan, yaitu tinggalin bulan. Jika Anda tinggalkan selama bukan sebulan, setahun. Karena menurut Robert Kiyosaki, kalau kita tinggalkan setahun, artinya kita tidak lagi terlibat
meluangkan pikiran, tenaga, dan waktu untuk tadi toko kita atau warung kita atau bengkel kita. Apa yang terjadi dengan toko dan bengkel kita? Setahun. Kalau ternyata jalan, berarti Anda seorang businessman. Tetapi kalau tidak jalan, begitu Anda tidak terlibat, Anda tidak jalan, berarti Anda bukan seorang businessman, Anda masih di kuadran kiri, yaitu self-employed. Nah, kita berbicara di sini bukan berbicara tentang kekayaan. Karena semua kuadran bisa kaya. Employee bisa kaya nggak? Bisa. Saya udah buktikan kan. Kemarin penghasilannya ya lumayan. Artinya employee juga banyak yang penghasilannya 500 juta sebulan, bahkan 1 miliar sebulan, 50 juta sebulan, kaya. Self-employed banyak nggak yang kaya? Banyak. Artis, aktor, ya. Contohnya siapa? Raffi Ahmad itu kaya, tapi dia self-employed. Dan mereka tahu bahwa nggak lama, sehingga beberapa dari mereka yang ada sudah buka butik, ada yang buka restoran, ada yang buka apa lagi tuh? Kue-kue. Tapi mereka berpikir itu sudah bisnismen. Belum tentu. Kalau mereka tidak membangun sistem yang benar, nggak akan pernah pindah ke kuadran kanan. Jadi yang kita bicarakan di sini bukan tentang kekayaan, yang kita bicarakan di sini adalah tentang bisa nggak kita pensiun, bisa nggak passive income. Karena semua dari kita usianya dan produktivitasnya terbatas. Usia produktif berapa lama sih? Menurut WHO sudah ditarik tuh. Usia produktif itu 15 tahun sampai 65 tahun menurut WHO kalau nggak salah ya. Udah panjang. Nah kita kan kalau umur, kita punya niat umur panjang kan? Ya. Masa niat saya 60 tahun aja deh Pak. Nah kalau kita umur 70, kalau kita nggak segera pindah ke kuadran kanan, ya berarti kita hidup di bawah belas kasihan orang lain. Entah itu belas kasihan anak kita ataupun belas kasihan mantu kita. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah jadi tujuan kita hari ini adalah kita nggak masalah. Kita hari ini mungkin masih ada di kuadran kiri, is okay. Yang penting adalah Anda punya cara dan punya rencana untuk pindah ke kuadran kanan selagi usia Anda masih produktif. Nah pertanyaannya adalah, kita join di Joybis itu pengusaha atau wirausaha? Siapa yang bilang kalau saya join di Joybis sudah jadi pengusaha? Belum, masih wirausaha. Betul, masih wirausaha. Belum tentu juga. Mari kita tanya dulu, kita tes dulu sebelum kita jawab, sebelum kita menentukan, kita tes dulu satu pertanyaan tadi kan. Kalau kita tinggalkan pekerjaan kita selama setahun, nggak presentasi, nggak follow up, apa yang terjadi dengan bonusnya? Kalau bubar habis, berarti Anda belum pindah ke kuadran kanan, Anda belum menjadi businessman, masih menjadi wirausaha. Sehingga dengan bergabung di Joybis tidak otomatis membuat kita menjadi pengusaha. Kita harus bekerja, membangun sistem, menginstal sistem. Baru setelah sistem itu bekerja, kita jadi pengusaha. Sebenarnya mari kita lihat ya. Sebenarnya menghasilkan uang itu apa sih? Sebenarnya menghasilkan uang itu sistem. Cuma waktu kita jadi karyawan, sistem itu ada di dalam diri kita. Yaitu kemampuan kita, keahlian kita, kompetensi kita, portfolio kita, integritas kita, kita jual, laku. Jadi ada sistem sehingga menghasilkan uang. Tetapi problemnya sistem itu ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita nggak ada, sistemnya juga ikut nggak ada sehingga tidak ikut menghasilkan uang. Kalau self-employed juga sama. Nah kalau business owner adalah kita sudah tidak lagi menjadi bagian dari sistem. Jadi sistem itu sudah di luar diri kita. Mungkin pusing ya. Oke, saya ambil contoh. Zaman dulu itu jarum, ada jarum panjang dan ada jarum pendek. Sekarang bisa digital kan. Nah apalagi di handphone ya, jarum digital. Nah zaman dulu itu ada jam yang kan di dalamnya ada mesin. Nah mesin itu sistem kan. Nah zaman dulu sekali itu kan ada jam yang puteran, yang harus tiap hari diputar. Kalau kita lupa muter,
udah telat jamnya terus 2 hari nggak jalan. Nah itu adalah kita berarti masih menjadi bagian dari sistem. Jadi jam itu masih dianggap active income karena kita masih menjadi bagian dari sistem. Ada lagi jam yang otomatis. Jadi kalau dipakai terjadi goncangan, dia ada tenaga. Tapi kalau nggak dipakai nggak ada goncangan, mati juga. Nah itu berarti kita masih menjadi bagian dari sistem. Contoh di pekerjaan ya kayak tadi kita mungkin punya warung kecil ya, sehingga pulakannya 3 hari sekali. Mungkin kita bisa tinggalin karyawan kita yang ngerjain, tetapi setelah habis barangnya perlu kita yang pulakan, berarti kita masih menjadi bagian dari sistem 3 harian. Nah yang lebih parah mungkin kalau penyanyi masih mendingan ya, karena begitu dia sudah nggak menyanyi, misalnya lagunya masih laku, dia mendapatkan penghasilan dari royalti. Yang paling parah ya aktor film. Begitu dia nggak bekerja, saat itu juga nggak dapat duit. Jadi ibaratnya jam nggak punya mesin. Jadi tiap menit kita cocokin, karena kita menjadi benar-benar menjadi bagian dari sistem detik per detik. Ya masih karyawan masih mendingan ya, cuti 3 bulan masih digaji, karena kan cuti melahirkan ya. Walaupun nggak kerja selama 3 bulan masih digaji. Jadi jangkanya 3 bulan, tapi udah 4 bulan 5 bulan bisa dipecat terus-terusan. Nah kalau misalnya jam yang kita sudah tidak lagi menjadi bagian dari sistem, itu apa contohnya? Jam quartz yang baterai. Ya kita tinggalin, diemin apa-apa, kita nggak lagi terlibat, jam itu terus bekerja. Mungkin jamnya baterainya habis, ada yang setahun setengah, ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Jadi kita masih menjadi bagian dari sistem tapi tahunan atau setahun setengah. Nah itulah yang disebut kita udah pindah ke kuadran kanan. Jadi ada sistem yang bekerja di luar diri kita. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, contohnya ya di waralaba, restoran-restoran waralaba seperti apa itu waralaba? Kentucky, McDonald's, Starbucks. Bapak Ibu bisa nggak cari restoran lain? Saya ada 3 pertanyaan nih. Bapak Ibu bisa nggak? Pertanyaan pertama, cari restoran yang lain yang lebih enak daripada produk mereka. Bisa nggak? Bisa. Pertanyaan saya kedua, bisa nggak cari yang lebih murah dari mereka? Lebih enak, lebih murah. Pertanyaan saya ketiga, pemilik restoran yang tadi, yang di luar mereka, yang lebih enak dan lebih murah, itu kayak mana dengan pemilik waralaba tadi? Kayak waralaba. Wow. Jadi kalau kita mau berbicara tentang mau dapat uang, yes, produk yang bagus dan harga yang bagus bisa membuat kita dapat uang. Tetapi kalau kita mau pensiun, mau mendapatkan passive income, tidak cukup didukung oleh produk yang baik maupun harga yang baik. Kita perlu sistem yang baik. Orang bilang orang bilang lain koki, lain masakan. Nggak terjadi di McDonald's. Betul. Karena dia ada sistem yang benar-benar diterapkan, ada SOP dan juknisnya. Dan apa sih SOP dan juknis itu? Itu sistem. Dan kalau kita lihat sistem itu sebenarnya hal-hal kecil yang sepele. Hal-hal kecil yang sepele dilakukan berkaitan satu sama lain, bersinergi dan menghasilkan sistem. Contohnya di McDonald, kalau misalnya kentang sudah matang dalam waktu 15 menit nggak laku, harus dibuang. Nggak boleh dikasih ke karyawannya. Kalau dikasih ke karyawannya jangan laku 15 menit dapat gue. Malah didoain. Ada kentang nggak ada. Mulai dapat kentang lagi. Kelihatannya simpel kan? Sistemnya ngomong harus dibuang. Kita mungkin, wah nggak manusiawi. Masa dibuang-buang, makanan dibuang-buang. Bu Masir, saya rubah sistemnya buat karyawan. Yang ada kenapa kentangnya nggak laku-laku? Karena kadang kita nggak mengerti hal kecil dan kita abaikan, kita
kita rubah, hasilnya berbeda. Nyapunya juga berbeda. Ngasih garamnya juga berbeda, huruf M. Semuanya itu hal-hal kecil. Kalau nggak salah untuk memasak kayak sederhana aja, ada juknisnya, SOP-nya 350 lembar lebih. Luar biasa. Nah, pertanyaan saya, membuka restoran waralaba dengan buka restoran yang katanya tadi lebih enak, mahal mana modalnya? Waralabanya. Sebenarnya yang dijual bukan makanan, tapi sistemnya yang dijual. Sistem itu mahal. Nah, Bapak Ibu beruntung di Joybiz ini, Bapak Ibu tidak perlu membayar fee franchise-nya, karena di sini gratis. Bapak Ibu bisa dapatkan dari Joybiz. Apalagi sistem itu sudah terbukti, teruji. Banyak orang bilang begini, Pak, untuk bisa sukses di bisnis, menurut statistik 3-4 kali bangkrut dulu, baru perusahaan kelima berhasil. Itu statistiknya. Kenapa 3-4 kali itu adalah belajar. Tapi kadang kita pusing, belajarnya itu nggak ada gurunya. Jadi kadang kita bingung, yang salah tuh tahun yang kemarin itu saya bangkrut 4 kali, itu yang salah apanya? Apakah saya setting harganya terlalu tinggi? Apakah produknya yang nggak bagus? Atau karyawan saya yang mungkin korupsi? Atau mungkin tempatnya yang nggak? Jadi kita nggak tahu titik bocornya tuh di mana, nggak tahu. Kita coba-coba. Sehingga di sini oh salah, di sini salah. Sekali salah tuh bayarnya mahal. Jadi sekolahnya tuh mahal. Nah, banyak orang yang tanya kepada saya sebagai ketua APLI di wawancara, ditanya, Pak, kalau di MLM gimana, Pak? Kalau di MLM sama aja. Jadi seharusnya statistik di MLM 3, 4, 5 kali masuk ke MLM gagal dulu, baru yang ke-7 atau yang ke-6 sukses. Tapi kenapa tidak terjadi di perusahaan yang punya support system? Dan saya sudah membuktikan 12 tahun semua yang sukses adalah orang baru karena mempunyai support system yang teruji benar. Jadi langsung masuk, langsung sukses. Kenapa? Karena kita punya support system yang benar dan kita punya upline yang berpengalaman, yang ngajarin kita bocornya di mana. Jadi kalau misalnya coba kita bisnis, terus kita mau belajar, kita bisnis restoran, kemudian restoran yang paling top di sini mana, yang paling sukses? Ya misalnya Kentucky atau McDonald, kita datang ke sini dia, resepnya apa sih? Saya mau dong niru, saya siap deh. Wah, Bapak ngomong apa saya siap, nyebur sumur pun siap. Full teachable, menyerahkan diri. Dia kasih tahu nggak caranya? Enggak. Enak aja gue beli. Coba aja sendiri. Tapi kalau di sini nggak, kita kadang upline kita lebih cerewet dari kita. Makanya tepuk tangan untuk upline. Saya sering menjual bisnis ini, bahwa bisnis ini tuh harus dilindungi karena bisnis ini tuh luar biasa, mau bisa meningkatkan SDM. Kenapa bisa meningkatkan SDM dengan sangat efektif? Karena sistemnya, gurunya tidak akan dibayar kalau muridnya nggak sukses. Luar biasa, gurunya nggak dibayar kalau muridnya nggak sukses. Makanya gurunya ceret-ceret kan, memastikan muridnya sukses. Itulah bisnis ini. Jadi enak karena kita sebenarnya mempunyai kebutuhan membantu orang, dan pada saat kebutuhan itu dipenuhi, ada suatu kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Luar biasa, itulah indahnya bisnis ini. Tapi ngomong-ngomong, membantu itu apa sih? Membantu yang benar bukan kasih ikan. Karena kalau kita kasih ikan, besok dia lapar lagi. Kita kasih lagi ikan, besok lapar lagi, kasih lagi ikan, besok lapar lagi, besok dia datang, orang ini lagi. Lama-lama kalau keseringan, lama-lama bukannya membantu, tapi kita melumpuhkan orang itu menjadi tergantung dan dia nggak utuh sebagai manusia. Yang namanya membantu yang benar adalah kasih kail dan ajari bagaimana dia memancing, kasih kepercayaan dirinya bahwa dia bisa, sehingga pada saat sukses dia bisa berdiri di kakinya sendiri dan dia utuh sebagai manusia. Dia mempunyai kebanggaan atas dirinya sendiri dan keluarganya juga ikut bangga dengan itu. Itulah membantu yang sesungguhnya. Jadi itulah
Bagaimana kita bisa pindah ke kuadran kanan sesegera mungkin? Ya mari kita belajar ya. Penghasilan yang mengalir terus-menerus. Ini biaya operasional, ini kerjanya. Dan akan seperti ini kalau dengan catatan perusahaannya punya support system. Banyak perusahaan-perusahaan MLM yang menjual akan bisa pensiun, tetapi nggak punya support system. Kalau nggak punya support system, jangan pernah berharap kita bisa pensiun. Ada kita jalan, nggak ada kita mati. Di dalam support system kita tidak boleh one man show, karena kalau one man show tidak bisa diduplikasi, maka semuanya tergantung dengan kita. Kita pun tidak bisa cuma menerima pujian terus, karena kalau pada saat kita menerima pujian, sesungguhnya kita menerima pekerjaan. Karena kalau orang kita terus dipuji, orang percaya sama kita, tapi kita nggak balik puji downline kita, maka ada kita, orang ikut, manut, dengerin, siap, nurut. Tapi kalau nggak ada kita, nggak nurut. Jadi ada kita jalan, nggak ada kita mati. Jadi one man show bukan tipenya kalau Anda mau pensiun. Kita harus memberikan banyak pujian kepada downline kita, memberikan kekuatan kepada downline kita. Ya. Kemudian penghasilannya baru akan besar. Dan inilah jangka panjang. Semua membangun sistem itu harus punya waktu, harus sabar. Nah disinilah banyak orang tertawaan. Ya. Nggak usah khawatir, orang mentertawakan kayak tadi film Pio dan Emo. Orang mentertawain, lo ngapain sih? Karena selalu berpikirnya jangka panjang. Dalam membangun sistem itu berpikir jangka panjang. Bonus yang didapatkan sekarang ini jangan langsung dipakai gitu. Biasanya kan udah lama nih, udah lama susah nih. Jadi begitu dapat uang langsung makannya yang di restoran Angus tuh. Angus tuh ada restoran itu jual steak yang dimakan nggak usah dikunyah, meleleh sendiri. Itu satunya harganya 2 juta atau 3 juta satu piring. Iya, Kobe itu yang diurut. Itu Kobe ya, itu sapinya hidupnya lebih mewah daripada hidup Anda. Dia dipijit, diurut, nggak boleh stres, nggak boleh dikagetin nih sapi. Waktu mau digorok aja, dikasih musik supaya dia relax. Enak, santai, hidupnya kayak bos dah. Supaya banyak lemaknya. Tapi yang ini dikat aja ya, jangan masuk ke dalam rekaman. Ya, poinnya adalah dalam membangun sistem kita harus punya visi jangka panjang. Yang uang yang kita gunakan jangan langsung digunakan untuk meningkatkan gaya hidup, tapi gunakan untuk investasi membangun sistem. Berapa lama sih Pak sistem dibangun? Rata-rata pengalaman saya, kita bekerja menginstal sistem itu sekitar 2-5 tahun. Menginstal sistem. Contohnya smartphone kita, handphone kita. Itu kalau nggak ada programnya, goblok dia. Nggak bisa ngapa-ngapain. Dia pintar kenapa? Karena diinstal program. Cuman kalau nginstal program di handphone kita itu berapa menit? Paling 2 menit, 3 menit, betul nggak? Nah di bisnis ini, karena ini bisnis jaringan, menginstal sistemnya 2-5 tahun kurang lebih. Dan uang yang awalnya kita dapatkan, investasikan dulu, tanam dulu. Jadi kita bekerja 2-5 tahun untuk membangun sistem. Setelah itu sistem bekerja selamanya untuk Anda. Kira-kira adil nggak? Nggak adil, orang kita 2 tahun dia kerja selamanya. Tapi itulah hukum tabur dan tuai. Hukum tabur dan tuai itu adalah kita menabur sebakul jagung, kita akan menuai berapa? Ya, berbakul-bakul jagung. Kalau hukum alam, kita menabur sebakul jagung dan kita menuai sebakul jagung, nggak akan ada orang yang menabur. Yang ada langsung dimakan aja, ngapain susah-susah, dapetin juga satu bakul juga. Jadi kalau kita menuai satu bakul jagung, kita akan menuai berbakul-bakul jagung. Jadi di bisnis ini yang kita tanam apa? Waktu dan tenaga dan uang. Kita tanam waktu, tenaga, dan uang. Nanti kemudian kita akan berinvest, mendapatkan penghasilan, menuai penghasilan
beribu-ribu waktu dan beribu-ribu uang dan tenaga pun save. Tapi kita harus tanamnya dengan sistem yang benar baru bisa. Kalau sistem yang nggak benar, jangan pernah berharap. Nah, berbicara tentang jangka panjang, nanti namanya jangka panjang selalu orang tidak mengerti karena banyak orang di dunia ini lebih pintar jangka pendek. Itulah di situ banyak orang mencibir. Dan mari kita belajar dari orang-orang itu. Kita belajar dari Jeff Bezos, yaitu pemilik Amazon. Itu adalah orang terkaya saat ini, number one saat ini, tahun 2018, orang terkaya di dunia. Bukan di Depok ya, di dunia. Itu Jeff Bezos, pemilik Amazon, dia bilang, entrepreneurs must be willing to be misunderstood for long period of time. Jadi kalau Anda sebagai seorang pengusaha yang sedang membangun sistem, harus bersedia disalah mengerti untuk jangka waktu yang lama. Nggak pendek, lama. Lamanya berapa lama? 2-5 tahun. Jadi orang ngetawain kita, orang gila ini. Ya, Bapak Ibu udah tahu sendiri kan, saya lagi di Black Campaign. Jadi curhat sekarang. Lagi dihina. Tetapi ini adalah indah buat saya. Karena nanti pada saat benar-benar kita sampai ke titik yang orang mengakui, di situ menjadi hal-hal yang benar-benar indah. Bapak Ibu adalah saksi sejarah. Dan tentunya saya tidak bisa sendiri, kita pun sama-sama bersama-sama. Sukses bareng. Amin. Dan mari kita belajar juga dari Mark Zuckerberg, yaitu pemilik siapa? Facebook. Dia bilang, I'm here to build something for the long term. Anything else is a distraction. Maksudnya apa? Saya di sini untuk membangun suatu jangka panjang. Apapun itu yang lain adalah gangguan buat saya. Jadi dia pakai kacamata kuda tuh, fokus. Pokoknya long term. Nah, problemnya kan kadang kita suka ada duit, ayo segera dibelanjakan, kalau nggak uangnya meledak. Ada diskonan, yeay. Belum saatnya. Ya tadi kayak Pio dan Emo, si Emo mah udah kaya, rumahnya udah gede, si Pio masih kayak gitu-gitu aja, masih ngebis, masih diketawain orang, ditunjuk-tunjuk orang, bodoh amat. Itu adalah gangguan, itu adalah pencuri impian. Kalau Anda punya impian, pegang teguh. Pencuri impian tuh contohnya, saya membawakan materi seperti ini itu tahun 2004, 14 tahun yang lalu. Dan saya buktikan hari ini bahwa saya melakukan apa yang saya katakan. Dan waktu saya mau, karena jalan yang saya jalani dulu, walaupun nyaman, walaupun uangnya bergelimangan, tetapi ujung jalan itu tidak menuju kepada impian saya. Sehingga saya harus pindah, saya harus manuver. Dan memang derita saya dalam manuver itu saya harus bakar. Mungkin Bapak Ibu enak ya, manuver nggak harus bakar. Bisa dua-duanya jalan, jadi safety player. Kalau saya enggak, kalau saya mau manuver, ini harus dibakar. Dan pada saya mau bakar, ada cobaan. Malah digaji 1 miliar, diuji lu. Jadi enggak ya? 1 miliar itu susah ditolak loh. Gaji lagi. Gaji 1 miliar itu bulat loh. PPH ditanggung perusahaan, pulsa ditanggung perusahaan, mobil dikasih, Mercy baru E-Class, apartemen dikasih. Jadi bersih. Nah lo mau kagak masih terus? Pindah nggak? Dan saya bilang itu pencuri impian. Pakai kacamata kuda. Apapun yang tidak mengarahkan saya kepada passive income, apapun itu adalah gangguan. Dan seorang pemimpin harus yang terdepan, melakukan, membuktikan, betul? Karena pemimpin itulah kuncinya. Kalau pasukan kerbau
dipimpin oleh macan, mungkin menang, betul nggak? Tapi masukan macan dipimpin kerbau, menang nggak? Nggak. Di mana-mana yang salah itu bukan pasukan, yang salah adalah jenderalnya, pemimpin yang salah. Jadi pemimpin harus membuktikan dulu apa ucapannya, melakukan apa yang dia lakukan, baru bisa memimpin orang lain. So, kita siap sukses bareng-bareng? Siap. Oke, tepuk tangan. Sekali lagi, kita renungkan. Jika Anda tidak segera pindah ke kuadran kanan pada usia produktif, maka pada usia non produktif Anda akan hidup di bawah belas kasihan orang lain. Entah mungkin itu adalah anak atau menantu kita. Memang dari sisi anak itu bukan belas kasihan, itu adalah bakti kepada orang tua. Tapi dari sisi orang tua yang dulu biasanya penghasilannya besar, 200 juta, 300 juta, biasa pegang kontrol, tiba-tiba jadi dikontrol, mulailah sensitif. Dulu waktu papahnya yang masih ini anaknya, masih membiayai anaknya diundang 3 hari nggak datang, nggak apa-apa. Setelah itu anaknya yang membiayai bapaknya minta anaknya 3 hari nggak datang, tersinggung. Sekarang ya, udah nggak ada gunanya, makanya dibuang-buang. Jadi apa-apa tersinggung, stres, justru makin cepet game over. Kan kasihan, waktu muda kedebukan, udah tua stres, seharusnya padahal dia sehat. Cuman karena stres, kita lihat kanker itu datangnya dari stres. Makanya kita beruntung di Joybiz ini, apapun keadaannya tetap tetap senang, dan itu menular. Jadi seharusnya kita nggak akan kena kanker. Jauh-jauh udah kanker ya. Apalagi kantong kering. Jadi pastikan ambil keputusan harus segera pindah. Siap? Siap. Oke, kita lanjut.